pekerjaan sebagai pegawai dan alamat rumah di Jalan Pulau Omibo. Apakah betul? Betul. Baik, jadi ibu datang ke sini mengatakan ada sebuah keluhan ingin melakukan pemeriksaan IVA ibu ya. Gimana ibu sebelumnya apakah pernah mengeluhkan sesuatu mungkin yang berkaitan dengan alat yang ditolak kelamin ibu? Adalah saya pengen periksa rutin. Pengen periksa rutin aja ibu ya. Baik, ibu sudah menikah ibu ya? Sudah. Mohon maaf, sudah pernah berhubungan seksual? Sudah ibu ya. Baik, jadi terkait dengan permintaan ibu tersebut ingin melakukan pemeriksaan rutin, maka saya akan menyarankan ibu untuk melakukan pemeriksaan IVA pada hari ini. Di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mencari tahu apakah ada lesi prakanker pada serviks ibu. Dan di mana ini bertujuan untuk membantu diagnosis dini sehingga bisa memberikan tata laksana segera dan bisa mencegah adanya kanker pada serviks ibu. Nah, untuk prosedurnya nanti saya akan minta ibu untuk kencing terlebih dahulu, lalu membersihkan alat genital ibu, kemudian melepaskan pakaian bawah ibu dari pinggang ke lutut saja ibu ya, dan kemudian berbaring di bed yang telah disediakan. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan dengan memasukkan beberapa alat ke dalam vagina ibu seperti spekulum dan juga ada alat berupa kapas lidi yang saya akan masukkan. Nah, selama pemeriksaan mungkin ibu merasa kurang nyaman, tapi ibu tidak perlu khawatir karena selama pemeriksaan privasi ibu akan terjaga dan saya akan berusaha untuk melakukan secara perlahan-lahan sehingga tidak menimbulkan rasa nyeri dan juga komplikasi. Nah, dari ibu apakah bersedia melakukan tindakan pemeriksaan IVA? Bersedia ya. Nah, kemudian saya ingin bertanya ibu, bagaimana terkait dengan kesiapan ibu dalam pemeriksaan IVA ini? Apakah ibu sudah tidak berhubungan intim atau berhubungan seksual selama 2 hari terakhir? Enggak. Tidak ada ibu ya. Kemudian apakah ibu sudah tidak menstruasi selama 2 hari terakhir? Iya, enggak ada menstruasi 2 hari terakhir ibu ya. Kemudian apakah ibu tidak melakukan penyemprotan atau irigasi vagina selama 1 hari terakhir atau 24 jam terakhir? Tidak ada ibu ya. Dan ibu sudah siap untuk melakukan pemeriksaan IVA ibu ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya silakan ibu untuk kamar mandi di sebelah sana ibu ya. Kosongkan toilet bersihnya, kemudian bersihkan genitalnya. Lalu lepaskan pakaiannya dan kemudian berbaring di bed. Sambil saya akan menyiapkan alat yang diperlukan dan melakukan tindakan resepsi ibu ya. Silakan bu. Untuk langkah selanjutnya adalah menyiapkan instrumen dan juga bahan yang diperlukan. Di mana sini kita cek terlebih dahulu apakah semua instrumen dan bahan yang diperlukan itu sudah tersedia. Di sini yang diperlukan adalah ada kain penutup, kemudian ada air DTT dan juga di sini anggap ada lubrikan atau jelly, kemudian ada asam asetat 3-5%. Kemudian di sini asam asetatnya kita juga bisa buka dulu supaya tidak perlu dibuka. Lalu di sini ada spekulum, lalu di sini ada sarung tangan, ada kapas lidi dan ada kasa steril. Nah, jika semua di sini juga jangan lupa untuk menyiapkan lampu, di mana lampu ini akan diarahkan nantinya ke vagina atau alat genital pasien agar membantu dalam proses pemeriksaan. Nah, jika semua alat sudah disediakan, pastinya kita harus memastikan apakah pasien benar-benar sudah mengosongkan dari kandung kemihnya, lalu juga sudah membersihkan alat genital eksternalnya. Jika sudah dibersihkan dan juga sudah kandung kemihnya sudah kosong, maka kita kita pastikan juga pada pasien apakah sudah melepaskan pakaiannya dari pinggang ke lutut. Nah, di sini pasien sudah melepaskan pakaiannya dari pinggang ke lutut, maka kita bantu pasien untuk posisi dikotomi seperti pada manekin ini. Nah, setelah sudah kita melakukan pemasangan kain penutup untuk dipasangnya dari pinggang sampai lutut untuk menjaga privasi dari pasien. Nah, setelah sudah dilakukan pemasangan kain penutup, kita lakukan pengarahan lampu ke arah alat genital atau vagina dari pasien. Kita hidupkan dari awal. Nah, jika sudah dilakukan hal tersebut, maka langkah selanjutnya kita lakukan tindakan aseptik. Nah, jika sudah lakukan tindakan aseptik, kita lakukan pemeriksaan penekanan pada abdomen atau pada perut, lebih tepatnya di daerah suprapubik. Permisi ibu ya, saya akan lakukan penekanan pada suprapubiknya di bagian perut bawah. Kalau nanti ibu merasakan rasa nyeri, mohon dikatakan pada saya nggih. Permisi ibu ya, saya tekan-tekan. Ada rasa nyeri bu? Ada rasa nyeri? Ada rasa nyeri? Tidak ada. Baik, jadi pasien di sini ketika dilakukan perabaan pada abdomen tidak ditemukan ada suatu massa ataupun pemenjolan atau pembengkakan, tidak ada perubahan warna kulit juga yang terlihat, dan di sini pasien juga tidak merasakan rasa nyeri, berarti semuanya normal. Nah, kemudian lakukan tindakan aseptik kembali, cuci tangan, dan penggunaan handscoon.
semua tindakan selesai lakukan. Setelah mempersiapkan pasien dan juga mempersiapkan alat pembentukan serta melakukan tindakan aseptik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembersihan pada alat genital pasien dengan menggunakan kasa yang diberikan NDDT. Permisi Bu ya, saya akan melakukan pembersihan terlebih dahulu pada alat genitalnya supaya steril. Setelah melakukan pembersihan pada alat genital, maka langkah selanjutnya adalah melakukan inspeksi atau pengamatan dan juga perabaan atau palpasi pada alat genital eksternal dari pasien. Permisi Bu ya, saya akan melakukan pemeriksaan alat genital Ibu bagian luar terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengamatan atau inspeksi. Di sini saya mengamati beberapa bagian dari alat genital eksternal. Yang pertama adalah klitorisnya, kemudian vaginanya, lalu labia mayora minora, kelenjar Bartholin, kemudian ada perineumnya juga diamati. Nah, di sini setelah saya melakukan pengamatan atau inspeksi, tidak ditemukan adanya suatu luka atau laserasi, kemudian juga tidak ditemukan adanya suatu massa atau pembengkakan pada area sekitar maupun pada alat genitalnya juga, dan tidak ada perubahan warna kulit yang terlihat. Di sini untuk inspeksinya normal. Kemudian selanjutnya melakukan palpasi atau perabaan. Permisi Ibu ya, saya akan meraba beberapa bagian dari alat genital Ibu atau alat kelamin Ibu bagian luar. Jadi nanti kalau misalnya Ibu merasakan ada rasa nyeri, Ibu bisa katakan pada saya, nggih. Permisi Ibu ya. Di sini saya melakukan palpasi pada labia mayora minora, kemudian pada vulva, pada klitoris. Ada rasa nyeri Bu? Tidak ada. Kemudian pada kelenjar Bartholin, ada rasa nyeri? Tidak ada Ibu ya. Di sini tidak ada pembengkakan juga yang teraba. Baik, di sini setelah melakukan palpasi atau perabaan pada alat genital, tidak ditemukan suatu massa atau pembengkakan dan pasien juga tidak mengalami adanya suatu rasa nyeri, berarti tidak ada masalah atau semuanya normal. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan pemasukan dari spekulum. Nah, sebelum kita masukkan spekulum ini, kita harus berikan terlebih dahulu jelly atau lubrikan pada spekulum. Agar tidak begitu nyeri ketika spekulum ini dimasukkan ke alat kelamin dari pasien. Baik Ibu, sekarang saya akan masukkan spekulum ini ke dalam alat kelamin Ibu. Ibu mohon tetap rileks, tetap nyaman Ibu ya, tetap tenang. Kalau misalnya Ibu ada rasa takut, Ibu bisa tarik nafas yang dalam ya. Saya mulai Ibu ya. Permisi Ibu. Baik, jika sudah dilakukan pemasangan atau spekulum sudah dimasukkan, maka langkah selanjutnya adalah kita bisa melihat di sini serviks sudah tampak dan kita bisa melakukan pemeriksaan pengamatan atau inspeksi pada serviks. Baik, setelah di sini serviks sudah tampak, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan inspeksi pada serviks, di mana di sini untuk membantu dalam pemeriksaan inspeksi akan dibantu dengan bantuan dari sinar lampu yang sudah dinyalakan sejak awal. Nah, setelah itu kita melakukan pengamatan bahwa di sini kita bisa melihat di serviks itu tidak ada suatu cairan darah yang terlihat ataupun sekret-sekret lainnya yang terlihat. Jadi di sini normal, tidak perlu lakukan pembersihan dengan kapas lidi. Baik, kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada serviksnya kembali, di mana di sini kita melihat apakah ada tanda-tanda kecurigaan kanker atau tidak. Baik, di sini kita bisa melakukan pemeriksaan bahwa tidak ada tanda-tanda ataupun kecurigaan terhadap kanker, maka kita akan melakukan identifikasi terhadap sambungan squamokolunar atau SSK-nya. Baik, di sini karena SSK-nya tampak, maka kita akan melakukan tes IVA. Untuk melakukan tes IVA ini, maka kita harus mempersiapkan kapas lidi terlebih dahulu yang bersih dan steril. Lalu kita melakukan pencelupan kapas lidi pada asam asetat 3-5%. Nah, jika sudah, kita siap untuk melakukan pengolesan pada serviks pasien. Baik, di sini kita akan oleskan kapas lidi ini yang sudah berisi asam asetat 3-5% ini pada seluruh permukaan dari serviks. Jika sudah, kita lakukan pengolesan dengan kapas lidi tersebut, maka kita tunggu terlebih dahulu hasil IVA ini selama
1 menit dan kita perhatikan apakah ada suatu bercak keputihan yang timbul atau tidak. Baik, setelah 1 menit kita lakukan pengamatan pada serviknya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa tidak ada bercak keputihan pada servik, sehingga bisa kita simpulkan bahwa tes IVA negatif dan kita tidak perlu memberikan tata laksana berikutnya. Jadi kita akan nantinya di akhir kita akan menyarankan kepada pasien kapan harus kembali untuk melakukan pemeriksaan IVA. Baik, setelah dari pemeriksaan atau tes IVA ini selesai dilakukan, maka kita akan keluarkan spekulum. Baik, permisi Ibu ya, karena tesnya sudah selesai dilakukan, maka saya izin untuk mengeluarkan spekulumnya. Ibu bisa tarik nafas Ibu ya. Nah, setelah spekulum dikeluarkan, maka kita bisa meletakkan spekulum ini ke tempat dekontaminasi yang sudah diberikan klorin 0,5%. Kemudian untuk bahan-bahan lainnya seperti kasa yang tadi sudah digunakan atau mungkin kapas lidi yang tadi sudah digunakan, kita bisa buang ke tempat sampah. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melepaskan sarung tangan. Namun sebelumnya kita akan rendam sarung tangan ini terlebih dahulu pada tempat dekontaminasi yang telah diberikan klorin 0,5% tadi selama 10 menit. Nah, jika sudah, baru kita lepaskan sarung tangannya. Dan kita buang ke tempat sampah. Nah, kemudian kita lakukan tindakan aseptik cuci tangan dan mata. Baik Ibu, untuk pemeriksaan dari IVA yang sudah dilakukan, di mana dari hasil pemeriksaan tes IVA ini didapatkan bahwa tes IVA Ibu negatif Ibu ya, jadi tidak ditemukan adanya lesi prakanker atau terbakar pada sakit Ibu, jadi normal Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya, saya menyarankan Ibu untuk melakukan pemeriksaan IVA ini secara rutin karena Ibu sudah menikah, di mana pemeriksaan ini dilakukan sebaiknya setahun sekali. Jadi saya harapkan Ibu akan kembali untuk melakukan pemeriksaan tahun depan pada bulan yang sama seperti sekarang Ibu melakukan pemeriksaan Ibu ya. Dan Ibu apakah ada pertanyaan sebelum diakhiri Ibu? Tidak ada Ibu ya. Kalau Ibu menemukan ada keluhan-keluhan pada lantai Ibu, Ibu juga bisa datang ke Ibu ya untuk melakukan pemeriksaan. Dan jika tidak ada yang ditanya, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga sehat selalu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dr. Indah, dokter yang bertugas. Di sini saya izin mengkonfirmasi terlebih dahulu dari identitas Ibu ya, atas nama Ibu Dia, usia 25 tahun, benar Bu? Baik, kemudian Ibu bekerja sebagai pegawai negeri, kemudian juga di sini sudah menikah, dan juga beralamat di Jalan Bekisar itu Bu ya. Baik, jadi terkait dengan yang Ibu inginkan, di sini tertulis bahwa Ibu ingin melakukan pemeriksaan pap smear rutin seperti itu, benar ya Bu? Betul. Baik, di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan prosedur pelaksanaan dari tindakan pap smear, di mana nanti saya akan meminta Ibu terlebih dahulu untuk menyetujui dari lembar info konsen, di mana di sini sudah disetujui ya Bu. Kemudian juga nanti saya akan meminta Ibu untuk buang air kecil atau mengosongkan kandung kemih, kemudian membersihkan genitalia eksterna, dan juga melepaskan pakaian bagian bawah sampai dari pinggang sampai dengan lutut. Nanti saya akan minta Ibu untuk tiduran di kasur bed dengan posisi liptotomi yang akan nanti saya bantu juga. Tapi Ibu tenang saja, di sini saya akan menjaga privasi Ibu dengan menggunakan ruangan yang tertutup. Kemudian nanti kami akan melakukan tindakan dengan memasukkan alat yang dinamakan spekulum ya Bu. Mungkin nanti terasa kurang nyaman, dan juga nanti kita akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan beberapa alat. Nanti akan diputarkan seperti itu di bagian cervix Ibu di dalam yang vagina. Mungkin terasa sedikit kurang nyaman seperti itu Ibu. Dari Ibu sendiri bagaimana? Apakah setuju Ibu? Setuju. Baik, karena Ibu setuju, selanjutnya di sini saya akan mengkonfirmasi terkait dengan kesiapan Ibu untuk melakukan tindakan ini ya. Baik, apakah sebelumnya 2 hari kemarin Ibu sudah tidak melakukan hubungan badan Bu? Tidak. Baik, 2 hari ini, 2 hari kemarin juga Ibu tidak menstruasi? Tidak. Baik. Kemudian 2 hari kemarin, hari ini dan juga kemarin, apakah Ibu sempat menyemprotkan air ataupun hal tertentu pada liang vagina Ibu? Kemarin enggak Dok.
sudah dinyatakan siap untuk melakukan tindakan pap smear, selanjutnya saya akan minta Ibu untuk ke kamar mandi dulu ya Bu, untuk mengosongkan kandung kemih atau buang air kecil dan juga membersihkan alat kelamin bagian bawahnya serta melepaskan pakaian bagian bawahnya seperti itu. Silakan Ibu. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk tindakan. Di mana di sini ada spekulum, kemudian ada air DTT, lubrikan, kemudian ada etanol 96%, ada kain penutup, kemudian ada handscoon, kemudian ada sito brush dan juga kapas lidi, ada spatula air, kemudian ada objek gelas dan juga kasa steril. Selain itu juga di sini terdapat adanya lampu, di mana lampu ini akan membantu untuk pemeriksaan di mana akan diarahkan ke genitalia dari pasien. Baik, selanjutnya di sini kita sudah memastikan sebelumnya bahwa kandung kemih pasien sudah kosong dan juga alat genitalia bagian luar sudah dibersihkan. Selanjutnya kita di sini memastikan bahwa pasien sudah melepaskan pakaian bagian bawahnya dari bagian pinggang hingga lutut. Baik, selanjutnya di sini kita akan membantu pasien berada dalam posisi litotomi. Baik Ibu, di sini saya akan membantu Ibu untuk berada dalam posisi litotomi ya. Baik, di sini pasien sudah berada dalam posisi litotomi. Selanjutnya di sini saya akan memasangkan kain penutup pada bagian privat pasien di bagian atas. Jadi kain penutup akan dipasangkan pada area pinggang sampai dengan lutut dari pasien seperti ini untuk menjaga privasi juga dari pasien. Setelah itu di sini saya akan mengarahkan lampu yang tadi sudah dinyalakan ke arah genitalia untuk membantu tindakan nantinya. Selanjutnya saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Baik, setelah melakukan cuci tangan, selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi pada area suprapubik untuk menentukan apakah terdapat adanya massa ataupun mungkin nyeri tekan seperti itu. Ibu, di sini saya akan melakukan penekanan ya Bu pada bagian perut bagian bawahnya. Mungkin nanti jika Ibu merasakan nyeri bisa disampaikan ya Bu. Permisi saya buka terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, saya kan ya Bu, ada rasa nyeri atau tidak? Ada rasa nyeri? Ada rasa nyeri Bu? Apakah ada rasa nyeri? Tidak ya? Baik, di sini dari pasien tidak terdapat adanya rasa nyeri. Selain itu pada pemeriksaan palpasi tidak ditemukan adanya tumor ataupun massa. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan aseptik dengan memakai sarung tangan. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pembersihan pada genitalia eksterna dengan menggunakan air DTT. Di sini kita ambil kasa, kemudian dicelupkan, kita bersihkan seperti ini, buang, ambil yang baru, dibuang, lalu dicelupkan lagi, dan dibuang. Selanjutnya kita akan melakukan inspeksi dan palpasi pada genitalia eksterna. Di mana pada inspeksi di sini kita akan melihat pada bagian genitalia pasien, yaitu pada bagian labia mayora, labia minora, klitoris, dan area lainnya, apakah terdapat adanya sekret atau tanda-tanda kemerahan, apakah ada massa yang nampak atau tidak. Dari hasil pemeriksaan di sini hasilnya normal, bahwa tidak terdapat adanya tanda-tanda kemerahan, kemudian tidak terdapat adanya luka, tidak ada terdapat tampak massa, dan tidak ada sekret yang keluar secara spontan. Selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi dari kelenjar batu ini. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan palpasi atau penekanan pada kelenjar batu ini dan juga pada bagian genitalia eksterna Ibu. Nanti jika Ibu merasakan nyeri bisa dikatakan ya Bu. Baik, kita lakukan perabaan dulu pada di antara labia mayora dan minora untuk menilai apakah ada benjolan atau tidak. Ada rasa nyeri juga nggak Bu? Tidak ada ya. Baik, selanjutnya di sini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap kelenjar batu ini. Permisi ya Ibu, ada rasa nyeri Bu? Tidak ada ya, ada rasa nyeri? Tidak ada juga.
Baik, di sini dari hasil pemeriksaan inspeksi dan juga evaluasi hasilnya normal. Selanjutnya di sini adalah langkah selanjutnya, yaitu adalah pemasangan spekulum. Dimana pada langkah pemasangan spekulum, di sini spekulum akan dipasangkan terlebih dahulu dengan gel agar lebih licin. Baik, di sini anggapannya bahwa gelnya berada di sini. Baik, selanjutnya di sini akan memasukkan spekulum. Permisi ya Bu, di sini saya akan memasukkan dari alat ini. Mungkin sedikit terasa tidak nyaman dan sakit. Akan saya masukkan ya Bu, tarik nafas yang dalam. Baik, setelah dimasukkan, kita putar terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita buka. Baik, setelah dibuka, dikunci terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mengobservasi untuk melihat pada bagian dalam dari liang vagina dari pasien, untuk melihat serviksnya juga. Baik, selanjutnya kita akan melakukan inspeksi atau menilai pada bagian serviks. Pada bagian serviks di sini tidak ditemukan adanya discharge, tidak terdapat adanya perdarahan, tidak ada erosi dan juga tidak terdapat massa yang rapuh. Sehingga keadaan ini merupakan keadaan yang normal. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan spatula Aire, di mana spatula Aire akan ditempelkan ke area eksternal cervix, di mana akan diputar 360 derajat sesuai dengan arah jarum jam, kemudian dikeluarkan secara perlahan-lahan. Baik Ibu, saya akan memasukkan spatula Aire ya Bu, permisi, mohon maaf sedikit terasa kurang nyaman. Baik, jika sudah, kita bisa putarkan 360 derajat sesuai arah jarum jam seperti ini. Kemudian kita keluarkan perlahan-lahan. Kemudian spatula Aire bisa kita letakkan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan sitobras. Di mana sitobras nanti akan saya masukkan ke kanalis cervicalis dan diputar 1 kali sesuai dengan arah jarum jam. Baik Ibu, permisi ya Bu, saya akan memasukkan sitobras ini ke kanalis cervicalis Ibu. Mungkin terasa sedikit kurang nyaman ya Bu, permisi ya Bu. Baik, di sini kita masukkan perlahan sampai menyentuh kanalis cervicalis. Kemudian diputar 1 kali 360 derajat. Kemudian dikeluarkan dengan perlahan-lahan. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengoleskan dari spatula Aire dan juga sitobras ke dalam objek gelas. Di sini kita akan ambil dulu objek gelasnya, pastikan objek gelas sudah berisi identitas dari pasien. Baik, kita oleskan satu arah seperti ini. Kemudian di atasnya kita oleskan seperti ini berlawanan arah jarum jam. Kemudian setelah itu objek gelas dimasukkan ke larutan fiksasi etanol 96%. Kemudian ditunggu selama 30 menit. Baik, selanjutnya di sini saya akan melepaskan spekulum. Ibu, di sini saya akan melepaskan spekulumnya ya Bu. Bisa dibantu untuk rileks ya Bu, agar tidak sakit. Baik, permisi ya Ibu, tarik nafas yang dalam Bu. Ya, kita keluarkan secara perlahan-lahan. Kemudian meletakkan spekulum ke tempat dekontaminasi. Baik, kemudian di sini bahwa anggapannya setelah 30 menit larutan objek gelas diletakkan di larutan etanol, kemudian selanjutnya kita keringkan dan dikirim ke laboratorium untuk dicek. Selanjutnya di sini saya akan melakukan dekontaminasi dan juga membuang alat-alat yang telah digunakan. Baik, di sini kita bisa lakukan pembuangan pada kasar terlebih dahulu ke tempat sampah, kemudian juga dari alat-alat yang telah digunakan. Selanjutnya mendekontaminasi seperti spekulum dan juga dekontaminasi dari selengkungan di larutan klorin 0,5%.
Setelah itu di sini saya akan melepaskan sarung tangan dan membuangnya ke tempat sampah. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan tindakan aseptik. Baik Ibu, di sini untuk hasil dari laboratorium terhadap tes pap smear Ibu sudah keluar. Di sini pada hasilnya tidak terdapat adanya sel-sel prakanker. Jadi dari hasilnya negatif Ibu. Sehingga dari hasil ini normal, maka kami sarankan tetap Ibu untuk melakukan kontrol lagi 3 tahun lagi ya Bu ya, untuk melakukan tes pap smear seperti itu. Mungkin dari Ibu sendiri untuk dari hasil pemeriksaan atau hal lain apakah ada yang ditanyakan? Iya. Baik, karena seperti itu terima kasih Ibu sudah mengikuti tindakan sejauh ini dengan baik. Semoga sehat selalu ya Bu. Terima kasih Dok.